Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan tentang nasab Ba'alawi dan kitab-kitabnya semakin memanas. Ada yang menganggapnya sebagai bagian dari warisan keilmuan Islam yang sahih, tetapi ada juga yang menudingnya sebagai rekayasa sejarah yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Bagaimana kebenarannya? Apakah tuduhan yang dilemparkan memiliki dasar yang kuat, atau justru ini adalah bagian dari upaya mendiskreditkan suatu kelompok? Perdebatan mengenai nasab Ba'alawi bukanlah hal baru. Bagi pengikutnya, nasab ini diyakini memiliki hubungan langsung dengan Rasulullah SAW melalui jalur Sayyid Alawi. Namun, ada pihak yang meragukan keabsahan nasab ini dan mempertanyakan kitab-kitab yang dijadikan referensi. Pertanyaannya, apakah kritik terhadap Ba'alawi memiliki dasar yang kuat, ataukah ini sekadar propaganda tanpa bukti ilmiah yang jelas? Hari ini kita akan melihat sebuah cuplikan video sebuah perdebatan sengit yang cukup menarik. Mari kita simak bersama. Nanti sampai di rumah saya masuk lagi, ini saya ada di luar ini. Cuma saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bang Putra tadi, ya. Yang disampaikan Bang Putra tadi tentang omongan Anda ini, akun palsu. Tolong Anda ini kalau memang Anda seorang yang terdidik, tunjukkan bahwa Anda itu memang orang-orang yang terdidik. Hentikan hinaan, cacian. Pak Kiai, saya akan tunjukkan sekarang. Saya contohkan. Sebentar. Oke. Sebentar. Apakah pantas Anda mengatakan, mohon maaf ya, fakirmu kondom ini segala macam? Anda sudah saya rekam. Saya ngomong Silakan. ini betul. Silakan direkam. Enggak, maksud saya sengaja rekam. Tujuannya takut Anda itu ngeles. Baik, boleh. Begini boleh. Bang, ya. Begini akun Pak. Begini. Kalau memang Anda itu tidak percaya terhadap Sadah Ba'alawi itu nasabnya nyambung kepada Nabi SAW, itu hak Anda. Tetapi tidak kemudian Anda ini seenaknya menghina, merendahkan. Ayolah belajar untuk menghargai orang lain. Tapi Belajarlah Bang, Anda itu untuk menghargai orang lain agar Anda dihargai orang lain, saudara. Gini Apakah loh, ada Ustadz pendidikan yang seperti itu? Kalau Gini loh, Anda Ustadz itu Abdul dididik Fattah. seperti itu, ya. dengerin dulu. Oke, gantian Sudah. Ustadz Abdul Fattah. Iya. Gantian Ustadz Abdul Fattah. Pak Yai gantian. Abdul Fattah, jangan on kan Gini. Pak Yai. Oke, siap. Diindikasi lagi. Oke, gantian ya. Bang Yai jangan ya. Bolehlah Anda mengatakan nasabnya Ba'alawi Tutup itu tidak kamera, boleh cepat, dihina, tidak boleh dicela. Oke. Karena terserah kamu mau percaya apa tidak, itu hak kamu. Tapi saya juga hak saya dong, saya ingatkan ke umat bahwasanya orang-orang yang mengaku nasab Nabi ini adalah dibuat dawer, dibuat bohongin umat, dibuat jual pasir tarim, buat jual keringat, Begini. buat minyak segala Begini. macam untuk membodohi masyarakat. Saya boleh dong menyampaikan ke umat. Begini. Karena saya punya Begini. bukti, Bang. Kecuali kalau saya fitnah baru boleh. Saya tidak ke situ. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Sebentar. Sebentar sih kesempatannya. Oke. Apa salah Fagil Muqaddam kepada Anda? Saya mau tanya itu saja. Fakih al-Muqaddam. Bagaimana Anda itu mengatakan tentang Fagil Muqaddam? Fakih al-Muqaddam, kesalahannya adalah, dengerin Bang, saya ngomong Bang. Kesalahannya Abang mau tahu, dia mengaku itu Mi'raj 7 ini loh Bang, ini yang bermasalah ini. Kenapa saya bilang kita harus sampaikan? Siapa yang mengaku, siapa yang menulis? Tunggu dulu Bang. Oke, masalah itu kita tunggu. Insya Allah sebentar lagi saya nyampe ke rumah, kita bahas. Abang lihat Kalau ini. memang Anda itu mau kembali terhadap keilmuan, kita bahas secara ilmiah. Oke, saya tunggu Abang. Jangan segitu. Saya sudah katakan bahwa itu cuma sebentar. Termasuk tentang yang syarhul ainiyah tentang masalah fitil kalwaibah. Itu Anda salah. Wallahi salah faham Anda. Sekarang saya pengen lihat merojiknya Abang seperti apa yang diinginkan. Kita baca bareng-barang. Baik, Abang. coba saya sedikit hafal. Coba Anda buka kitab Fathul Mu'in. Kalau saya itu kitab I'anahnya juz 4 pada halaman 132. Itu babun firidah. Coba di situ agak lihat. Qala syaihuna kasyaihi. Wa kadza qaulul wali hala ghaibatihi. Tolong fahami itu hala ghaibatihi. Dan tentang kitab Syarhul Ainiyah, tolong dibaca dari awal bahwa itu ghaib itu artinya apa? Artinya ghaib itu ghaiban amma siwallah, amma siwa rabbi. Itu yang kalau tidak salah.
Mana yang tulisannya, Bang? Jadi begini, mana? Bang. Abang ambil dari mana? Ini seharusnya ini saya punya, ya. Bang. Ini ada kitabnya. Mana yang Abang bilang? Ayo, coba buka. Coba buka. Mana? Dirunut. Lamma tawatarat. Lamma tawatarat itu awalnya. Dibaca di situ saja. Lihat, Bang, kitab nasab ini. Ada asuluk, ada lemah. Syarhul Ainiyah. Syarhul Ainiyah. Ada tanbihul Jangan ansab. kemana-mana kamu. Coba buka kitab Diam yang kamu Adam, kamu goblok Adam, nggak bisa apa-apa kamu diam. Loh, Bisa, Bang. ayo. Syarhul Ayo Ainiyah. kalau memang kamu mau. Coba Syarhul Ainiyah Anda buka. kotor ya. Kalau ada bahasa Sama kotor, dari awal, basuh jangan Coba pakai Syarhul basuh Ainiyah Anda dong. buka. Coba dibaca dari awal. Oke, Mana, saya sekarang mana? sebenarnya ada di depan Indomaret nih. Mana? Coba dibaca dari awal. Iya, mana yang Lamma tawatarat itu. Abang mau tadi yang mana? Syarhul Ainiyah yaitu tentang pembahasan masalah anallah, katanya ada Mana? anallah atau mungkin kullu nafsin sebelumnya. Mana Sebelumnya yang tulisannya? itu kan Anda sudah selalu baca. Mana ini? Loh, ini kok baru- Alhamdulillahilladzi. Terus? Loh. Mana lagi? Mana yang Abang maksud? Biar saya bacakan yang mana? itu di dalam kitab Syarhul Ainiyah sebelum pembahasan tentang Halo, Bang? fi tilkal ghaibah itu sebelumnya itu di tilkal ghaibah yang selalu dibaca oleh Anda itu. Coba Anda baca. Jadi baca kitab itu jangan langsung tilka itu kan ada isim isyarah. Tilkal ghaibah itu yang dimaksud yang mana itu? Oh, Abang mau yang ini. Oke. Loh. Oke. Coba Anda buka. Lamma tawatarat. Coba Wakana dibaca. yuqalu lahu fitil kal Coba Anda gaibati. Mana, Bang? Sebentar, Mana yang sebelumnya. Wakana yuqalu lahu fitil kal gaibati. Ini maksudnya apa? Adalah Di atasnya kan itu, kisah Bang. seorang Di murid datang atasnya. kepada Faqih al-Muqaddam. Sebentar. Adalah dia bertanya tentang perkara gaib kepada Faqih al-Muqaddam. Terus Itulah lakukan kesalahan Anda. kembalinya untuk Itu Faqih bukan al-Muqaddam tentang masalah terbitnya. perkara gaib. Maksudnya gimana, Bang? Itu bukan masalah tentang perkara gaib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika ghaiban amma siwa rabbi. Itulah. Coba lihat ini, lihat mana tulisannya. Ini yang ente masalahkan ya. Wa kana yuqalu lahu fitil kal gaibati. Ya. Adalah Ya. ditanyakan Ya, betul. kepadanya Faqih al-Muqaddam tentang perkara gaib. Terus kullu nafsin dha'iqatul Itu maut. bukan tentang perkara gaib, Bang. Itu bukan tentang perkara gaib, Bang. Ini Anda tulisannya salah paham gaib di situ. sini, Bang. Ini gaib loh. Ini. Iya, masalah benar. Masalah gaibnya iya, cuma pemahaman Anda yang salah. Masalah gaibnya ada salah. Itu baca Ya, sebelumnya lamma Wa kana tawatarat. yuqalu lahu fitil kal gaibati. Ya Allah. Ini gaib, Bang. Gaib, Ya Allah. gaibati. Ya Allah. Anda, loh, saya bukan menyalahkan ghaibahnya. Pemahaman Anda terhadap Abang kalimat bilang tadi ghaibah itu bukan gaib salah, yang Bang. dimaksudkan. Apa yang enggak? Kalau bukan gaib apa yang dimaksudkan? Jangan-jangan Fi halil Abang ghaibah nggak bisa itu, Bang. Fi halil ghaibah itu, Bang, ketika seseorang itu ghaib amma siwa rabbih. Itu adalah fahami. Kalau tidak Mana percaya, maknanya, Anda Bang? tolong Mana cocokkan. artinya, Abang? Artikan dari mana, Abang ini? Wa kana yuqalu lahu fitil kal gaibati. Marojinnya baris sebelumnya dibaca. Baris sebelumnya dibaca. Itu di Baris atasnya sebelumnya lamma dibaca. tawatarat. Saya itu sekarang ada di luar. Di mana yang sebelumnya Baris yang sebelum mana? tadi Bang? itu. Lamma tawatarat. Coba Ah. dibaca. Mana? Coba dibaca. Yang mana yang Abang maksud? Lah. Sudah begini saja. Saya nanti sampai di rumah saya buka PDF-nya, insya Allah. Ini di atasnya ini lamma tawatarat ini. Ini ghaiban amma siwa rabbi. Masa kamu tidak lihat ini? Ada di depan Terus? mata Anda. Iya, terus? Ghaiban amma siwa rabbi. Faniyan bihi. Ini yang dimaksud. Anda ini tidak paham tentang ini, Bang. Ghaiban amma siwa rabbi faniyan bihi. Coba artikan, Ini adalah Bang, makom Bang. wilayah bagi kami. Ya, maksudnya seseorang wali, ini kami, pengikut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa di antara derajat atau makom kewalian itu, seseorang sudah wali itu makomnya kadang sampai makom fana. Ada yang mengistilahkan fana, ada yang mengistilahkan waibah. Itu sama, Bang. Jadi ghaiban amma siwa rabbi, pada saat itu, saat ghaib amma siwa rabbi, artinya selain Tuhannya itu sudah ghaib, sudah tidak terasa, maka pada saat itu saat jadbah
orang itu mohon maaf ya, walaupun mirip dengan orang gila, walaupun kami tidak mengatakan gila. Jadi pada saat itu, saat orang itu kewaliannya sampai ke situ, itu tidak kuat bang, sehingga pada saat itu tidak mukallaf. Coba gantian bang, Tidak coba mukallaf. gantian. Nanti tolong kasihkan saya meroji ya. Saya baca ya. Nanti tolong kasih ajari saya kalau saya bodoh. Tolong kasihkan saya meroji. Sebentar bang, sebentar. Saya ini mau terus. Coba kalau anda punya kitab Fathul Mu'in, Babun Firidah. Kalau saya punya kitab yang anaknya, kalau yang anaknya 74, enggak. Saya lagi di luar ini bang. Saya ada di luar Ya, ini. oke, Kalau nanti saja. Coba buka. Oke, nanti saya buka. Ini saya sudah mau pulang. Insya Allah nanti sampai di rumah kita lanjut lagi. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tutup on cam-nya Pak Yai. Nanti ke Oh ya, siap. Ya, Afwan. Ya, sambil mendengarkan saya. Nah, Nyong, itu ada permintaan Sikori dinaikkan, jangan dinaikkan karena ini akan menjadi rusuh kalau Sikori naik. Siap. Jangan itu nanti takut kenain. Ini tadi udah kena pelanggaran si Kori, kalau ditaikin nanti bisa kena bensin Nyong. Pokoknya nggak usah naikin orang lain dulu, cukup yang ada di atas, biar aman. Saya pengen lihat. Sekarang saya punya. Lu sewu, bang akun palsu, mohon maaf. Boleh kenceng ngomongnya, jangan kasar ya, please. Saya nggak akan Izin ya, kasar. Bang. Saya nggak akan kasar kalau nggak mau kasar. Ini saya pengen kasih tunjuk. Hitam jangan kasar ya, hitam. Sepakat ya. Kita akan bahas ini juga ya. Kita akan bahas ini juga. Wakana min jumlati ma kutiba bihi ila Syekh Sa'idin annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a marot wa fi riwayatis sab'ah wa isrina. Terus marro fi lailatin wahidatin wa fi riwayatin sab'ina marot. Coba bayangin. Dibilang fakir muqaddam ini teman-teman. Mi'raj 7 kali dalam satu hari. Dalam riwayat yang lain juga dia mi'raj 27 kali satu malam. Dalam satu malam dia mi'raj 27 kali. Terus dalam riwayat yang lain lagi wa fi riwayati sab'ina marrat. Dalam riwayat yang lain lagi dia mi'raj lagi 70 kali. Satu hari 70 kali. Enggak, gimana cara? Coba ajari saya kalau saya bodoh. Masa Bang akun palsu. Bentar. Begini Bang akun palsu. Itu ntar pembahasannya sama Kiai Fatah. Terus kita sepakat ya. Berapa menit biar nggak ada bantahan. Boleh. Berapa menit kira-kira disepakatin? 5 menit. Terserah. 5 menit ya. Kalau gua mau oke aja. Ya. Tapi jangan kita ada kata-kata kasar ya. Dekan siapa yang emosi langsung turunkan. Siap. Sepakat nggak? Palsu. Jangan sok-sokan. Gaya sekali kalian. Udah, kita nggak usah urusin yang tapping di bawah. Bang akun palsu, kita nggak usah urusin tapping yang di bawah. Iya. Ya. Monggo Gus Adam gantian Bener nggak, ngomong Gus Adam? Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya naik di roomnya Inyok Malang. Salam kenal. Habib Zain Mutahhar, Singa Pribumi, Yai Fatah, sahabatku. Alhamdulillah beliau alim. Mana itu akun palsu itu sudah? Waalaikumsalam Adam, warahmatullahi wabarakatuh. diam kau. Kau bisa apa kau? Jangan kasar, sudah. woi. Nunggu Yai Fatah. Jangan Kalau kau nggak ada guna di situ aja, nggak usah bikin rusuh kau. Hitam jangan kasar. Maklum lah ya, kemarin dia debat dengan saya, dia tidak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Ya, Jangan ngambek lo, hitam. dia kemarin debat dengan tidak saya, telepon dari Kori. tanpa baca kitabnya. Kori katanya, kamu turun aja di situ nanti naikkan saya. Kita kongkok bareng. Udah jelas deh, Padian. Ya, jadi begini ini ya.
kalau mau memahami apa yang ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah, hendaklah membaca Fathul Mu'in. Ya, di Babun Firida di situ Syekh Zainuddin Al-Malibari mengutip daripada kalam Syekhuna. Yang dimaksud Syekhuna di situ adalah siapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ke Syekhihi. Seperti juga artinya kalam daripada kiainya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Bagaimana di situ dibuka satu lembar pada halaman 135 ya mungkin. Bahwa wakaza begitu pula artinya tidak memurtadkan qaulul wali, ucapan seorang wali hala ghaibatihi, ketika ghaibnya si wali. Apa maksud ghaibnya si wali? Yaitu ada yang ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah tadi itu, cuma dia saja entah pura-pura tidak melihat atau bagaimana ya. Yakni ghaiban amma siwa rabbih, gaib dari sesuatu selain Tuhannya. Dan itu kita sebagai pengikut ulama ahli sunnah wal jamaah meyakini dan mempercayai bahwa di antara makom para wali itu makom ghaibah atau fanian. Nah, itu lebih diperjelas lagi. Fanian, dia itu sudah rusak. Artinya pada saat itu seorang wali itu sudah apa? Sudah, mohon maaf ya, akal normalnya manusia itu sudah dicabut, sudah rusak. Sehingga pada saat itu si wali itu sudah tidak mukallaf, sehingga ucapan-ucapan pada saat ghaibah itu tidak bisa dianggap, Sementara yang bisa memurtadkan itu di awal sudah disinggung bahwa qat'u mukallafin, memutusnya seorang yang mukallaf. Siapa mukallaf? Adalah seseorang yang sudah baligh dan mempunyai akal. Nah, si wali setelah saat ghaibah itu akal normalnya setelah tercabut karena tidak mampu dengan makom yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang makom kewalian yang sangat tinggi pada saat itu. Nah, sehingga apa kata Ibnu Hajar tadi? Wa kadza qaulul wali hala ghaibatihi anallah. Jelas itu di Fathul Mu'in. Bukan hanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan hanya itu saja, bukan. Ya, anallah itu sesuai katanya yang ada di dalam manuskrip. Yang ada di dalam manuskrip kitab yang dibaca tadi. Namun di dalam kitab Syarhul Ainiyah itu mungkin ada kesengajaan yakni tujuannya untuk semakin tidak menimbulkan fitnah, mungkin itu memang tidak ditulis, tapi di manuskripnya kata mereka itu juga ada anallah, sehingga dengan lantangnya mereka bahwa ini akun palsu yang mengatakan bahwa yang mengaku Tuhan itu sampai ada Fir'aun ini. Jadi sebenarnya hanya mereka saja yang tidak paham, atau mereka sudah tidak percaya lagi dengan hal-hal yang sedemikian. Ini kalau mau mereka itu mau jujur dengan ilmu itu tadi kan sudah jelas fitil ghaibah tentang perkara gaib. Dari mana itu dapat memahami seperti itu? Dari mana? Ya, padahal itu sudah jelas, itu ada isim isyarah. Isyarahnya tilkal ghaibah itu, al-ghaibah itu yakni itu al-ghaibah yang dinamakan kalau di dalam ilmu nahwu itu al namanya lil ahdi dzikri atau al-lil ahdi dzihni bisa. Maksudnya ghaibah yang dimaksud itu di baris yang sebelumnya ghaiban amma siwa rabbi. Itu sebenarnya sudah jelas. Cuma ya dia tuh tidak faham-faham. Udah sampai rumah, Bang? Tidak paham. Apa? Sudah sampai rumah, Bang? Abang sudah sampai dalam perjalanan. Akun palsu, kamu itu jangan terjebak dengan tekstual. Ya, Pak Yai Fatah gantian. Gus Adam, monggo Gus Adam. Sudah sampai rumah belum, Bang? Saja sudah. Masih belum, mungkin 1,5 jam lagi itu saya sampai di rumah. Aduh. Oke, Bang. Yang Abang mengatakan tadi tentang perkataan Ibnu Hajar, di situ yang Abang bilang fana, di situ Abang maknakan apa? Hah?
Apa? Abang maknakan apa fana itu? Sedangkan di dalam ilmu tasawuf, fana itu orang yang hilang akal, orang yang bang, di-mute dong bang. Kita sama-sama saling menghargai. Tadi abang ngomong, saya juga mute. Apanya? Bentar. Coba di-mute bang, oke. Udah di-mute. Sekarang gini bang, abang memaknakan fana bawa perkataannya Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sekarang pertanyaan saya, fana di dalam ilmu tasawuf itu diartikan orang yang hilang akal atau orang majdub. Pertanyaan saya, apakah orang yang hilang akal, yang majdub bisa menjawab tentang kullu nafsin dha'iqatul maut? Coba jelasin ya. Baik. Saya jawab sebentar. Orang yang hilang akal, jawabin. Fana, bentar bang, saya nggak potong tadi abang ngomong. Ya, oke. Silakan. Abang tadi ngomong beberapa menit bang. Kasih saya waktu juga. Silakan. Jangan potong saya. Silakan teruskan, jangan banyak. Itu justru teruskan. Oke. Di dalam ilmu tasawuf yang ente bawa perkataannya Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang fana, dalam ilmu tasawuf itu fana maknanya orang yang hilang akal atau orang yang majdub. Gitu loh bang. Jadi, kalau orang sudah majdub, sudah hilang akal, bagaimana taklif dia? Taklifiahnya bagaimana dia bisa menjawab ayat? Bagaimana dia bisa memaknai? Berarti orang yang sudah hilang akal, yang sudah majdub, dia nggak akan paham lagi apa itu gaib, bang. Bagaimana dia bisa jawab kullu nafsin dha'iqatul maut, sedangkan akalnya hilang? Coba ajari saya, bang. Kalau saya yang bodoh, saya taslim. Coba. Baik. Orang hilang akal itu tidak berarti tidak menangkap omongan orang. Saya begini, jangan tidak usah ke wali, karena ada kemungkinan Anda ini tidak percaya lagi dengan Faqih Muqaddam. Oke? Astagfirullah, kita bahas wali Faqih Muqaddam bang, jangan kemana-mana. Fokus ke satu ini, ke wali Faqih Muqaddam. Makanya saya kasih contoh, kita berbicara dengan orang gila, itu sudah hilang akal. Apakah orang gila tidak bisa menjawab? Bisa menjawab, tetapi kadang-kadang jawabannya itu ngelantur. Itu saja perbandingannya. Apakah ketika ada orang gila diajak ngomong akan tidak bisa menjawab? Tetap bisa menjawab, tetapi kadang-kadang jawabannya itu ngelantur. Itu saja. Bang, gimana caranya? Di dalam ilmu tasawuf itu orang yang namanya fana itu adalah orang yang majdub atau hilang akal. Pertanyaan saya, orang kalau sudah hilang akal kan taklifnya nggak bisa. Apa bisa dia memahami tentang perkara gaib lagi? Seperti ditanya kepada dia, wa kana yuqalu lahu fitil gaibati kullu nafsin dha'iqatul maut. Faqih Muqaddam mengatakan apa? Fayaqulu laisa li nafsun, aku tidak memiliki napas. Apa iya orang yang sudah hilang akal menjawab ayat Al-Quran dengan mengartikan seenak jidat mengatakan saya tidak punya napas? Nah, begini bang. Makanya seharusnya abang itu sudah sadar. Abang percaya nggak? Jawabannya sebentar bang, satu kata. Abang percaya nggak bahwasanya di dalam tasawuf yang namanya fana maknanya adalah orang yang hilang akal atau orang majdub? Percaya nggak? Oh iya. Percaya? Seperti bahasanya orang wali, mafil jubba illallah. Kalau abang percaya, kenapa abang bisa ada orang yang hilang akal bisa menjawab ayat Al-Quran? Bagaimana bisa orang akal hilang, orang sudah maju? Karena beliau itu sedang maju. Dengarkan, ini akan saya jawabkan. Justru karena beliau itu sedang majdub, sehingga jawabannya itu ngelantur, hingga orang-orang yang tidak paham seperti Anda bisa menyalahkan. Itu saja sebenarnya. Izin menjawab ya. Akun palsu, izin saya menjawab. Alah, udah kesana kemari nih. Ini beda lagi nih, nggak percaya si Al Hasan ini penbohong ini. Udah kan takut kan? Nggak beres. Takut saya jawab kan? Kalian tadi nyuruh saya Tengku Kori nggak mau dinaikin. Kalian suruh saya sama Abdul Fatah. Kenapa sekarang kalian naikin yang lain? Maksudnya apa? Mau diturunin atau saya yang turun? Kamu nggak bisa diskusi sama saya, Tat. Takut diskusi sama saya. Bukannya nggak mau. Saya dari tadi Tengku Kori sudah korban turun, dia nggak dinaikin gara-gara karena saya mau diamaki mungkin. Akun palsu ngomongnya jangan sembarangan. Tengku Kori bukan korban saya yang korban. Saya udah mungkin begini. Sebelum saya sampai di rumah, mungkin baiknya diskusi dengan
Ini Naikin tempo Anda di bawah Optifa ini. Orang Sebelum dia saya ngomongnya sampai di rumah. jorok-jorok, kamu berarti membela Teguh Kordi yang suka melecehkan perempuan gitu maksudnya. Kalau dia bisa sopan, nggak melecehkan saya, nggak merokok, saya naikkan. Jangan marah-marah ke saya dong. Kamu siap nggak diskusi sama saya? Abdul Fatah, ingat Saya Begini, tidak kalau jadi ilmu remaja tasawuf, loh, dihinain sama kalian loh. Sebelum saya tuh sampai di rumah. Jangan ngomongin tasawuf, kamu tuh orang tidak yang tasawuf. tentang akal, Ini saya di jalan. orang yang majdub bisa Saya di menafsirkan jalan. Al-Quran. Tolong Dengar, dilanjut nanti. ahli Anda tasawuf, bicara dulu ahli dengan tasawuf Optifa. telah Saya ini mengatakan, sekarang ada di jalan. imam tasawuf mengatakan tidak ada orang hilang akal, orang majdub bisa kita jadikan hujah perkataannya